meski menuai berbagai protes dan desakan agar dilakukan lelang ulang. Nyatanya, proyek pekerjaan jembatan Blangmane, Kecamatan Pesangan Selatan, Kabupaten Biren, Provinsi Aceh tetap saja jalan. Pelaksananya adalah PT Sarjis Agung Indrajaya, satu perusahaan asal kota Banda Aceh. Padahal perusahaan ini diketahui kemudian berstatus atau masuk dalam daftar hitam alias blacklist. PT Sarjis Agung Indrajaya dibukukan keikutsertaannya pada tender pemerintah selama setahun penuh. Sanksi ini dimulai berlaku sejak tanggal 9 November 2023 hingga 9 November 2024. Bukan tanpa sebab, sanksi itu diberikan Badan Pelaksana Jalan Nasional 2 Wilayah Kalimantan Selatan karena perusahaan ini diketahui telah melanggar ketentuan LKPP nomor 4 tahun 2021. Pada lembaran 2 angka 3.1 huruf G disebutkan, PT Sarjis Agung Indrajaya tidak memenuhi kewajibannya untuk menyelesaikan pekerjaan konstruksi sesuai kontrak. Ini terkait proyek jembatan kembar Paringin di Kalimantan Selatan yang menghubungkan Kabupaten Banjarmasin dengan Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan dengan nilai 24 miliar. Tapi alih-alih pembatalan lelang terlaksana, yang terjadi justru sebaliknya. Perusahaan itu dengan bebas melenggang dan memenangkan lelang proyek pembangunan jembatan Blangmane, Kecamatan Pesangan Selatan, Kabupaten Biren. Proyek ini berada di bawah Satuan Kerja Balai Pelaksana Jalan Nasional 1 Aceh, Kementerian PUPR Republik Indonesia, dengan anggaran juga bersumber dari APBN murni tahun 2023 senilai 24 miliar. Lantas bagaimana kondisi terkini di lokasi proyek? Usai sholat Jumat 17 November 2023 lalu di Masjid Al-Ikhlas Kota Biren, kami pun bergerak menuju sasaran. Untuk tiba di sana atau desa Blangmane butuh waktu sekitar 30 menit dari Kota Biren dengan jarak sekitar 20 km. Kami pun harus melewati lebih dulu desa Payacut dan Tanjung Beridi. Walau jalan aspal relatif mulus, namun tetap saja pada beberapa titik ada lubang sehingga perlu ekstra hati-hati saat melintas. Jembatan Blangmane rusak akibat oprip dan nyaris putus serta ambruk setelah dihantam luapan erosi Krung Pesangan Sabtu 21 Januari 2023 lalu. Kabarnya erosi itu lebih terpicu karena ada usaha galian C ilegal oleh oknum di sana. Begitu tiba, kami disambut satu perangkat mesin pengeboran tanah dengan 4 pekerja yang sedang melakukan pekerjaannya. Pengeboran ini dilakukan untuk mengetahui kondisi tanah hingga kedalaman puluhan meter, sehingga saat membangun konstruksi tiang jembatan tidak ada yang salah. Sementara itu, beberapa meter dari lokasi tersebut, khususnya sebelah barat, di lahan kosong juga sedang dibangun satu rumah singgah atau bedeng sebagai tempat penginapan bagi pekerja. Rencananya, Minggu 19 November 2023, pekerja sudah masuk atau datang. Karena itu, pekerjaan rumah bedeng tersebut diburu penyelesaiannya. Tapi ironisnya, meski lokasi sudah dibor dan bedeng untuk pekerja sudah disiapkan, tidak terlihat adanya papan proyek sebagaimana lazim dilakukan. Akibatnya muncul kesan ada yang disembunyikan dari pekerjaan tersebut. Nah, lepas dari dugaan tadi, jembatan ini merupakan urat nadi bagi warga di sana, terutama sebagai penghubung dari desa Blangmane hingga Krung Simpo, Kecamatan Juli, Kabupaten Biren, atau sepanjang kurang lebih 40 km. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sisi lain, saat ini saya berada di Blangmane, salah satu kawasan yang jembatannya rubuh beberapa waktu lalu yang diduga akibat galian C secara ilegal. Peristiwa ini sempat viral di media pers dan media sosial karena pelakunya diduga oknum-oknum tertentu. Kini seiring berjalannya waktu, pembangunan jembatan ini mulai dilakukan. Kabarnya, anggaran dari pembangunan ini berasal dari anggaran pendapatan belanja negara atau APBN 2023 yang diinisiasi oleh salah satu anggota DPR RI asal Aceh. Yang menjadi persoalan kemudian adalah
hasil lelang yang dilakukan Balai Jalan dan Jembatan Wilayah 1 Aceh Kementerian PUPR, pemenangnya adalah salah satu perusahaan yang diduga masuk dalam daftar hitam atau blacklist. Itu sebabnya soal pemenang ini kemudian menjadi ramai di media pers dan media sosial. Akankah aparat penegak hukum baik dari kepolisian maupun dari kejaksaan akan mengusut proses lelang ini atau membiarkan begitu saja sehingga muncul berbagai dugaan jangan-jangan oknum-oknum aparat penegak hukum tersebut sudah kecipratan dari hasil lelang dimaksud. Kita akan telusuri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini warga di sana melintas melalui jembatan tersebut, baik saat menuju kebun maupun membawa hasil pertanian lainnya dari Blang Mane atau Krung Simbo menuju pasar atau kota Pesangan, termasuk untuk menuju ke sekolah. Akibat jembatan ini putus, warga pun terpaksa mengambil jalan alternatif dengan berputar sehingga menambah waktu dan jarak tempuh. Lantas bagaimana dengan status PT Sarjis Agung Indrajaya yang masuk dalam daftar hitam alias blacklist? Inilah yang jadi soal. Sebab walau menuai berbagai protes, sepertinya aparat penegak hukum serta pihak Satuan Kerja Satker Badan Pelaksana Jalan Nasional atau BPJN 1 Aceh terkesan diam seribu bahasa. Tapi sikap diam itu tidak mampu membungkam sikap kritis aktivis anti korupsi dari Masyarakat Transparansi Aceh atau MATA. Koordinator MATA Alfian mendesak agar proses lelang proyek pergantian jembatan Blang Mane, Kecamatan Pesangan Selatan ini dilakukan tender ulang. Dia menilai proses tender itu kuat dugaan ada permainan karena pemenangnya merupakan perusahaan yang sudah di blacklist. Alfian bertanya, kenapa pejabat pembuat komitmen bisa memenangkan perusahaan yang sudah di blacklist? Ini patut dipertanyakan, kata Alfian kepada modusaceh.co Senin 13 November 2023 lalu melalui sambungan telepon seluler. Masih kata Alfian, panitia tender mustahil tidak tahu jika perusahaan yang dimenangkan masuk dalam kategori perusahaan yang telah di blacklist, apalagi sampai tahun 2024. Itu sebabnya MATA berharap PPK harus segera diganti dan dievaluasi. Demikian juga dengan proses lelang harus ditender ulang. Ini bukan hanya soal permainan saja, tapi berpotensi panitia tender diduga ada menerima suap. Begitu dugaan Alfian. Menurut Alfian, kecil kemungkinan panitia tender tidak menerima suap dari peserta lelang, sebab tidak mungkin memenangkan perusahaan yang sudah di blacklist kalau panitia tidak menerima suap. Jika panitia tender beralasan tidak mengetahui perusahaan itu telah di blacklist, menurut Alfian ini lebih parah lagi. Artinya ada kelalaian yang tidak bisa ditolerir. Karena itu dia berharap panitia tender harus diganti dan proyek harus ditender ulang. Menurut Alfian, tidak bisa perusahaan yang sudah di blacklist mengerjakan pekerjaan yang dibutuhkan segera. Karena itu merupakan pekerjaan kebutuhan mendesak. Koordinator MATA ini kembali menegaskan, kalau persoalan itu tetap dibiarkan, maka patut diduga panitia tender sudah disuap. Atasan mereka patut melakukan evaluasi segera terhadap masalah ini, desak Alfian. Dia juga meminta jajaran Kejaksaan Tinggi Aceh melakukan atensi terhadap permasalahan ini, karena Kajati punya kewenangan dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Untuk menelaah keputusan tender tersebut, mereka juga bisa mengusulkan agar PPK diganti dan dilakukan proses tender ulang. Begitu, kata Alfian. Hanya itu, tidak juga terkait status PT Sarjis yang masuk daftar hitam aktif atau blacklist sebagai pemenang tender proyek jembatan Blang Mane juga dilaporkan ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia di Jakarta. Laporan ini disampaikan Koordinator Pusat Gerakan Mahasiswa Aceh Nusantara atau Gemanus yang beralamat di Jakarta Pusat Rabu pekan lalu. Sebagai pelapor adalah Agus Maulidar. Dalam siaran pers yang diterbitkan, Koordinator Gemanus mengaku berdasarkan informasi dari berbagai media online telah terjadi dugaan penyimpangan proses pelelangan atau tender paket pergantian jembatan Blang Mane.
di Desa Blangmeh, Kecamatan Pesangan Selatan, Kabupaten Biren, Provinsi Aceh. Proyek dengan sumber anggaran dari APBN 24 miliar ini di bawah pengawasan Satuan Kerja Balai Pelaksana Jalan Nasional Wilayah 1 Provinsi Aceh, Banda Aceh. Pekerjaan ini dimenangkan PT Sarjis Agung Indrajaya yang beralamat di Jalan AMD Manunggal nomor 48, Dusun Ibrahim, Kelurahan Lamdom, Kecamatan Longbata, Kabupaten Banda Aceh, Provinsi Aceh, dengan harga penawaran 19 miliar lebih. Berkenaan dengan itu, mereka memohon dan meminta kepada Jaksa Agung Republik Indonesia untuk dapat mengungkap kasus yang berpotensi merugikan keuangan negara ini. Begitu desakan Agus Maulidar. Lantas, akankah kualitas pekerjaan Jembatan Blangmeh bernasib sama seperti jembatan kembar di Kalimantan Selatan? Hanya waktu yang bisa menjawabnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.